pemirsa TV Sumsel, jumpa lagi dengan Sasana bersama Daeng. Kali ini saya menghadirkan Ketua Panitia Pelaksanaan calon ketua ya. Jadi pemilihan Ketua KONI Kota Palembang. Di sini ada kanda kita, Pak Wirawan. Di sini ada satu lagi nih, rekannya, Pak Sahri. Jadi kita bincang-bincang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, katanya dengar-dengar sebentar lagi di tahun 2020 ini di bulan Desember itu ada pemilihan ketua KONI Kota Palembang. Mungkin bisa diceritakan selaku ketua. Ya, jadi kami selaku ketua tim TPP, jadi mulai tanggal 14 Desember sampai dengan 19 Desember itu pendaftaran calon ketua. Jadi dalam hal ini kalau yang ada mau berminat itu dipersilakan ke KONI Kota Palembang. Nah, untuk sekarang ini kan sudah mepet waktunya. Persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan panitia untuk menyambut daripada musyawarah kota, KONI kota? Jadi daripada musyawarah KONI kota, lalu untuk di tim TPP ini sudah disiapkan persyaratan calon ketua. Sudah persiapkan kita calon ketua itu ada 17 item yang mereka harus penuhi untuk persyaratan calon ketua tim TPP untuk calon ketua KONI Kota Palembang. Jadi itu dipersiapkan itu nantinya. Itu sudah dipersiapkan oleh tim TPP. Semuanya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Nah, Pak Wirawan, kan ini kan butuh dana, ya kan? Artinya pada saat nanti kita lihat di musyawarah KONI kota, ya, itu kan pasti ada persiapan-persiapan, mungkin tempatnya, mungkin anggarannya. Nah, apakah persiapan-persiapan baik sarana prasarana itu juga sudah disiapkan oleh panitia? Nah, jadi yang inilah yang jadi persoalan sekarang. Masalah dana ini belum ada. Belum ada. Tapi tempat itu kalau dipinjamkan oleh kota itu di Paramiswara. Di Paramiswara. Di kantor wali kota itu ya. Wali kota. Ini persyaratan apa namanya masalah tempat, masalah ini belum semuanya dipersiapkan. Ya. Tapi dalam waktu dekat akan dipersiapkan. Nah, kalau kita berbicara ini para sarana dan prasarana, mungkin ada gambaran atau ada semacam contoh ya, ada beberapa calon yang gadang-gadang atau mungkin sudah pernah menghadap atau mungkin sudah juga memberikan wacana kepada ketua. Jadi kalau untuk calon-calon ketua ini belum ada, sama sekali. Bantu belum ada sama sekali. Nah, ini kan katanya belum dibuka tuh formulir untuk pengambilan calon-calon ini. Kapan dibuka dan bagaimana mekanismenya? Dibuka itu tanggal 14 itu. Oh, dibuka tanggal 14. Nanti dikembalikan? Dikembalikan berkas itu tanggal 19. Tanggal 19 Desember itu juga. Nah, terus kalau untuk format daripada formulir itu sendiri, sampai sekarang ini memang belum diberikan sama sekali ke salah satu calon atau ada yang mau ngambil sebagai calon? Belum ada. Itu masih dengan kami. Belum ada ya? Ya, belum ada. Oh, Kak, kalau seandainya ada salah satu kandidat atau salah satu calon yang menurut informasi ada yang sudah mendapatkan form daripada ini dukungan cabur. Nah, ini bagaimana? Apa pelanggaran atau memang itu perlu ini lagi? Ya, ini gimana? Itu untuk yang sudah menerima calon itu apa namanya? Form yang harusnya belum dikeluarin ya. Form atau surat keterangan dari apa namanya? Cabur. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Meskipun yang form yang dari ini belum dikeluarkan tapi dia sudah dapat, itu gimana? Kalau ada dapat informasi seperti itu, apakah itu pelanggaran atau itu biasa-biasa saja? Terus kita kan juga tadi disampaikan memang belum disampaikan. Ya, itu pelanggaran. Termasuk penganggaran. Dan kalaupun itu sudah ditandatangani oleh cabur, apakah itu sah atau tidak? Kalau menurut daripada panitia? Iya,
kalau di cabur itu kan kalau ada yang pom itu atau sudah memberikan dukungan itu dalam surat keterangannya itu kop surat itu bisa diterima. Bisa diterima. Meskipun formnya itu tidak harus dari TPP. Iya. Oh, tidak harus dari panitia. Iya, tidak harus dari panitia. Tidak harus dari panitia, ya, tetap diterima ya. Tetap diterima. Nah, kalau seandainya nih ada beberapa calon yang juga sama memiliki dukungan yang sama, nah ini seperti apa nih yang diputuskan panitia? Kalau ditandatangani oleh ketua untuk dua dukungan, ini ditandatangani kita batalkan. Oh, dibatalkan. Tapi kalau yang tanda tangan sekretaris? Kalau tanda tangan sekretaris dibatalkan. Sekretaris yang dibatalkan. Jadi yang diakui ketua. Oh, itu. Nah, mungkin harapan daripada panitia pelaksana, apa yang diharapkan ketika nanti terjadi pemilihan ketua kota Palembang? Yang kita harapkan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Ya yang tadi kalau dia dua calon dia dari satu ketua, dua ketua, jadi itu semuanya kita batalkan. Kita atau sekretaris dengan ketua, sekretaris kita batalkan. Itu walaupun tidak pom dari kita, ada dari kop surat, dari itu kita terima. Kita terima dari cabur itu. Jadi harapan kita secara prosedur yang benar ya, yang baik yang benar ya. Nah, saya dapat informasi juga bahwasanya untuk musyawarah kota ini katanya ada mundur karena sesuatu dan lain hal diundur sampai batas mungkin di tahun depan katanya. Nah, ini kalau menurut ketua DPP sendiri sebagai salah satu ketua panitia, apakah memang mundur atau tetap pada tanggal yang sudah ditetapkan? Saya kira ini tetap pada sesuai dengan tanggal jadwal ya, tanggal 21 Desember itu sudah harus dilaksanakan musyawarah. Oke. Nah, Pak Zahri selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan juga mungkin ada masukan atau arahan ya kan, sehingga pelaksanaan musyawarah KONI Kota Palembang memilih ketuanya itu bisa berjalan baik. Mungkin bisa disampaikan. Saya rasa ini ketua SJK sudah menjelaskan kan, sudah padat itu kan. Sudah secara gamblang ya. Saya pikir itu Cukup ya. cukup. Oke, terima kasih Pak Wirawan selaku ketua panitia tim DPP musyawarah KONI Kota Palembang 2020. Mungkin ada arahan lagi yang mungkin acara kita ditonton oleh cabur-cabur, acara kita juga ditonton oleh jajaran pengurus atau orang yang pelaku olahraga, mungkin bisa disampaikan singkat. Saya kira tidak ada lagi yang semuanya sudah disampaikan. Oke, Monce itu tadi bincang-bincang kami dengan Ketua DPP Musyawarah KONI Kota Palembang 2020. Mudah-mudahan kita nanti di Kota Palembang mendapatkan ketua KONI yang cukup luar biasa yang bisa membanggakan prestasi olahraga di Kota Palembang. Kita ketemu di acara standar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.